Kalau Anda menyerang seperti itu, makanya Ustaz Suma begini. Ustaz Suma itu sebenarnya mengkomparasi, tidak pernah menyerang Anda kalau tidak diserang. Dan tidak pernah membaca Bible itu menambah atau mengurangi ayat yang tertulis. Kan gitu. Jadi ya, dia kan kalau dia terjadi dialog, artinya apa? Siapa tahu misalnya begini, kebenaran kan cuma satu, tidak mungkin kebenaran tiga. Nah, terjadilah dialog, terjadi dialog. Kalau cara Anda santun, coba lihat Ustaz Suma santun itu. Tapi pada saat Anda menghujat Al-Quran, menghujat Rasulullah, dan menghujat Allah, coba lihat, gigi satu masuk, Pak. Jadi untuk John dan yang lain-lainnya selanjutnya, ke depannya, oke, mungkin beda nama ya, Yod He Vav He dan Allah. Tapi apakah isi perkenalannya akan berubah jika ditulis di dua kitab? Saya menantang kepada mereka, sanggup mengajarkan kepada saya isi Taha 14 dengan diawali Qola Allah atau Tuhan berfirman, saya akan mualaf. Dengan pernyataan kepada mereka sebelumnya adalah Tuhan tidak akan murka. Sekali lagi, Tuhan tidak akan murka jika firman-Nya diberitakan dengan diawali Tuhan berfirman. Betul nggak? Sanggupkah saudara mengajarkan kepada saya atau kepada audien ya, isi Taha 14 dengan diawali Tuhan berfirman? Saya yakin kalau orang cerdas. Tidak semua dengan kola, Bang. Gini, Bang. Gini, tidak semua dengan kola itu perkataan Allah. Seperti ada dalam ayat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, artinya itu kembali ke Allah. Khalaqo, sang pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu perkataan Allah sendiri, Bang. Tidak mungkin tunjukkan kepada saya siapa yang bisa menciptakan jin dan manusia kecuali Allah. Saudaraku. Jadi enggak semua, tidak semua, Bang. Saudaraku. Gini aja. Tuhan pernah berfirman kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Betul nggak? Iya, tapi enggak semua. Tapi tidak Tuhan semua itu, Bang, kata-kata harus diawali dengan kola. Tidak semua, Bang. Ada yang diawali dengan Tuhan, ya, berisi perintah melempar tongkat. Bro. Ini Bang Hasibuan mau naik, bro. Bang Hasibuan, salah, sorry, biarin gitu, biarin. Lanjut. Gua kira Bang Hasibuan itu Kristen. Sorry. Ya, lanjut. Ya, saudaraku, lanjut, ya. Pak. Karena ya. Tuhan pernah memerintahkan kepada Musa untuk melempar tongkat, maka siapapun penulis kitabnya, ya, baik orang dulu maupun yang sekarang, maka akan sanggup menulis kutipannya dengan diawali Qolaloh atau diawali dengan Tuhan berfirman atau diawali dengan inilah firman-Nya. Tapi kalau bukan perkataan Tuhan kepada Musa, maka tidak akan sanggup menulis dengan diawali Qola Allah, Tuhan berfirman, inilah firman-Nya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu sama saja sudah akan memfitnah Tuhan, sudah akan memfitnah Musa.
Nggak seru, gak ada Bang Sumanya. Nanti Bang Suma jam sore kesini lagi Bang Suma. Ya, tapi nanti gue bikin room ya. Jadi gini aja deh. Bang Suma sama kita seperti kayak kemana aja, Bang John. Ya, jadi 2 lawan 2 atau 3 lawan 3. Ya, jadi gue, John Peter, sama siapa lagi, satu lagi bebas. Suma, sama akademik kristolog, ya kan? Jadi gue mau ikut debat juga, biar gue yang lawan Bang Suma. Cengli dong. Boleh, Atau enggak? Atau enggak kita atur 2-2. Oke, Mas, mantap. Ya. Saya turun dulu. Jadi ya. kita atur Pak 2-2. Setia ya. John Saya turun, Bang Peter John, saya turun sama dulu saya ya. aja. Terima kasih ya. Ya. Ya, nanti diatur lah siapa yang sempat di sana nanti, brother. Ya. Bang John, Lek John. Ya. Aku di sini sebagai pendengar aja, Lek John. Aku malas ribut-ribut, Lek John. Ya, Oke, maaf ya, lanjut. Lek. Maaf ya, abang-abangku ya. Nggak apa-apa, Aku Le. cuma Nah, gitu, Lek. Saya bicara. walaupun kita beda pendapat itu keyakinan, masing-masing kita ya, bersaudara. pendapat itu masing-masing. Kalau untuk menjatuhkan aku tidak berani, Bentar. tidak sanggup aku. Boleh ngeluruskan ini, host? Yang Pak John. Oke, selamat siang. Ya. Monggo. Oke, Pak John. Oke, terima kasih ya. Roomnya ini paling saya nggak lama ini host. Poinnya gini, adapun di sini saya mewakili Muslim, tidak urusan sama yang lain ya. Cuman kita kalau Islam itu lebih apa yang ditekankan, yang dituliskan apa yang di Al-Quran dan hadis, tidak ada lain dari itu. Jadi adapun perkataan untuk debat, untuk menyerang, untuk apa tadi bahasa-bahasa yang ya konotasi negatif itu kasar ya, sampai ada kata B2 B1 Marle itu Bang Bocil, aduh udahlah. Apapun itu kita janganlah sampai gitu, karena keimanan seseorang tuh dari orok itu udah kuat. Jadi tidak tergoyahkan. Kalau bisa menggoyahkan jadi mualaf atau pindah kakek itu ya itu kalau dalam Islam kita bilang diberi hidayah atau diberi kufur nikmat, itu poinnya. Nah, kembali tadi saya cuma meluruskan seperti pendeta Pak John bilang beberapa isi Bible ataupun Al-Quran seperti ini seperti itu. Kalau ini saya quote ya pernyataan. Paling nanti pertanyaan terakhir saya juga nggak itu ya, saya fakir ilmu. Mungkin Pak Hasna tahu tuh fakir ilmu. Gini intinya Pak John Peter tadi menyebutkan beberapa kitab seperti dikutip dari Yesaya turunan seperti ini dan ini. Terus terang saya mengikuti juga perkembangan ini, sempat ada keluar kitab-kitab yang diturunkan versi Bible Thomas ataupun Bible Yudas. Jadi banyaklah keluar kitab-kitab. Yang asli yang mana? Intinya, maaf jangan dipotong dulu teman-temanku. Kalau kita Islam, semua hadis yang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu, poinnya itu kita ada malaikat ya, ada 10 malaikat kita yakinin. Gak tahu dalam Bible ada 3. Jadi malaikat Jibril itu memang tugasnya penyampai wahyu, kalamullah. Ya, terus terang itu kalau Rasulullah diberi mujizat, salah satunya adalah makanya turun Al-Quran yang terdiri dari 6.600 ayat 114 surah. Itu tidak main-main, Pak. Kenapa? Maksud saya seperti ini. Kalau Bapak kan kita bilang Pak John ada Yesaya dan itu info dari beliau. Siapa Yesaya? Oke, makhluk Tuhan. Siapa malaikat? Kalau saya bilang malaikat terbuat dari nur di atas derajatnya. Tapi kita paling sempurna. Maksud saya apa? Sebagai pemberi wahyu, malaikat Jibril, dia menjelaskan semua isi kelengkapan dari kitab-kitab yang sebelumnya yang kita yakinin. Mungkin di Bible juga mempercayai itu. Yaitu apa? Kitab Taurat yang berisi hukum-hukum yang sebagainya disebut Ten Commandments ya, mungkin tahu ya Ten Commandments itu. Dan kitab Zabur itu isinya puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Dan kitab Injil, ya, mungkin kalau ada saya salah dikorek ya, penjelasan melengkapi kitab Taurat. Itu sebabnya Kaum Nasara menyebutnya perjanjian lama, itu Taurat. Dan perjanjian baru sendiri itu, yaitu Injil, gabungan dari sebut namanya Bible. Nah, adapun penjelasan itu di Al-Quran dijelaskan semua hadisnya.
Gini Pak John, kalau kita tuh hadis diturunkan itu, kita bukan dari si Nabi, dari siasa, tapi tabiin tabi'un, itu sahabat Rasulullah. Dan itu bukan dari situ aja, tapi kita ada bahasa sanad dan parawihnya. Sanadnya ada enggak? Jangan informasi dari si A kita telan mentah-mentah. Bukan itu Islam. Keluar Al-Quran hadis itu kenapa? Ditarik garis keturunannya Pak. Oh ini dari siapa? Nabi ini. Dari hadis siapa? Abu Hurairah. Ditarik, benar enggak? Sampai ketemu titik puncaknya. Itu baru namanya hadis. Makanya dibilang hadis sahih. Seperti itu Pak. Maksud saya apa? Jadi penjelasan ini, astagfirullah, sudah azan. Nih saya singkat aja, ada hadis riwayat Ahmad Sahih itu ya. Ini sahih ya. Dari Wasilah bin Al-Aqsa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi sahab. Ini Rasulullah ya, bersabda. Jadi bukan kata-kata orang. Ini 7 surat terpanjang dalam Al-Quran itu sebagai pengganti Taurat, teman-temanku. Dan Rasulullah diberi Al-Ma'in, surah-surah jumlahnya 100, malah mendekati, sebagai pengganti Zabur. Dan aku diberi Al-Matsani, ya, Al-Matsani itu surah antara Al-Ma'in dan Al-Mufassal, sebagai pengganti yang Bapak pegang sekarang, Holy Bible, yaitu Injil. Dan subhanallah, aku diberi, halo, masih dengar ya? Halo. Silakan. Dan aku diberi kelebihan dengan Al-Mufassal, dia itu surat Qaf sampai surat, halo, ini ada azan ya. Ya, dengar kok. Sampai surat An-Nas, yaitu itulah Al-Quran. Musnad Ahmad. Tapi tolong jangan lama-lama Pak. Udah, intinya gini ya. Soalnya Jadi- ada yang mau naik Pak. Siap. Jadi intinya Saya nih, mau debat lagi nih kita ini. 1 menit aja. Jangan ini, Hasibun makanya. pasti Hasibun sama ini mau debat lagi nih. Oh siap. Paling saya menjelaskan aja Pak John. Jadi kita ini Ya, ada ya. sahih ya. Jadi ada garis keturunan ya, apa yang dikatakan dari sebelum-sebelumnya. Jadi pelengkapnya itu Al-Quran yang wahyunya itu disempurnakan sebagai pendikte malaikat Jibril. Jibril siapa? Malaikat. Nah, poinnya apa? Keluarlah Al-Quran yang begitu lengkap. Makanya Al-Quran kita bilang penyempurna, isi dari Zabur yang saya sebut tadi sebelum, isi dari Taurat yang saya sebut tadi ada beberapa ratusan, dan isi dari Injil ada di Al-Quran. Contohnya, Maryam dari cucunya Imron, sama nggak di Injil? Kenapa di Al-Quran ada? Kenapa di Injil ada? Tapi beberapa seperti ya, saudari Mikana dan lain, beda. Maryam kita, Maryam di Al-Quran beda, Yesus kita. Nah, itu apa gitu? Sebenarnya mukjizat di Al-Quran dijelaskan. Nabi SAW bisa menghidupkan burung dengan tiupan, dan bisa orang yang sudah mati bisa dibangkitkan, dan banyak lagi. Apakah itu karangan Al-Quran? Oh tentu tidak, absolutely. Dan itu ternyata di Bible sama. Itu adalah mukjizat dari Yesus, Yehova. Nah, sementara Elohim yang disebut Tuhan yang Esa, udah saya intinya ya, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu aja kita yakinin. Kalau memang nggak yakin itu, ya mungkin nggak warga Indonesia Anda. Nah, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan kepercayaan pada Elohim atau Trinitas atau lain sebagainya. Itu beda kasus. Sekarang kita bicara keimanan. Oke Pak, cukup Pak. Oke. Udah Ya, terlalu intinya panjang, gitu Pak. aja ya. Intinya gini, Ya, kita no debat ya. Kita no debat ya. Ya, Ini debat, pernyataan. oke. Saya mau Oke. naikin yang Pak Hasibuan dulu ya. Soalnya Pak. Oke, demikian ya. Terima kasih. Ya, Pak. Masukannya Nanti jam semoga 6, bisa diterima jam ya. 6, jam 6, jam 7 Bang Suma di sini lagi. Kita nanti. Siap, saya Ya, nyimak. Terima kasih. Ya, Oke, jadi oke, nanti lanjut. Jadi nanti saya akan bikin dua-dua. Assalamualaikum Itu aja udah. warahmatullahi wabarakatuh. No debat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. HP-nya Bung, didinginkan dulu, host. Host, Ya, Bung Candi. HP-nya Iya, didinginkan kita dulu, biar dingin. Gampang, cepet kok aku dinginin, cepet kok. Waktu Bang HP-ku, Suma HP. itu ada 900 partisipan. Toh? Oke. Berat. Jangan lupa Ayo. tap hostnya ya, jangan lupa. Iya, kalau semakin tap itu dia makin banyak penontonnya. Kalau Ustaz Suma Kita itu ada 900 tadi di situ saya lihat. 1,1K. 1,1K. Oke, Hasibuan tadi yang memakai Assalamualaikum putra saya. Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yuk. Saya sedikit tambah, saudaraku Bang Ban, ada tadi kata-katanya Jaya Setia. Saya mau Allah kalau ada kata berfirmanlah Allah. Tidak bisa, karena seluruh Al-Quran adalah firman. Maka
mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir semua firman Allah, tidak ada satupun sabda Rasulullah di situ. Maka untuk apa lagi berfirmanlah Allah, karena semua adalah firman-Nya. Jadi mulai dari surat Makanya ini sedikit tambahan ya Bang ya. sampai surat terakhir adalah Ini firman tambahan Allah. Dr. Rahman. Ya, Ini belum masuk Dr. Rahman. Dr. Rahman, ini ada tambahan dari aku nih Bang Dr. Rahman, maaf ya Dr. Rahman. Makanya disebunyikan dari surat Al-Haq itu dibunyikan innahu laqaulu rasulin karim, kan gitu. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa bisa wa ma huwa syairin qalilan ma tu'minun, kan gitu. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang diutus oleh Nabi dan diutuskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair, bahkan akan tetapi sedikit pula yang mempercayainya, kan gitu Dr. Rahman ya. ya. Jadi gini, tadi di ayat Thaha 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqim sholata li zikri. Dia bilang kalau itu firman Allah, saya mu'allaf. Aduh, tidak ada satu dalil pun, bahkan satu titik itu di dalam Al-Quran bukan firman Allah. Jadi untuk apa lagi dipertanyakan? Kecuali Theophilus yang mulia, banyak hal-hal. Itu buka nomor 1. Itu diragukan firman Tuhan. Kan gitu. Tetapi dalam Al-Quran coba carilah. Jadi jangan begini. Kalau Anda menyerang seperti itu, makanya Ustaz Suma begini. Ustaz Suma itu sebenarnya mengkomparasi, tidak pernah menyerang Anda kalau tidak diserang. Dan tidak pernah membaca Bible itu menambah atau mengurangi ayat yang tertulis. Kan gitu. Jadi ya, dia kan kalau dia terjadi dialog, artinya apa? Siapa tahu misalnya begini, kebenaran kan cuma satu. Tidak mungkin kebenaran 3. Nah, terjadilah dialog. Kalau cara Anda santun, coba lihat Ustaz Suma, santun itu. Tapi pada saat Anda menghujat Al-Quran, menghujat Rasulullah, dan menghujat Allah, coba lihat, gigi 1 masuk Pak. Gitu. Jadi intinya berdiskusi adalah begini. Coba kalau kata-kata santun dan keluar, maka aku lebih santun lagi bos itu. Saya tahu saya punya adik itu. Kebetulan saya orang selatan juga. Gitu. Jadi kata-kata bahwa Al-Quran itu harus ada berfirmanlah seperti kejadian 1 ayat 1, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Wah, tidak seperti itu Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran itu semuanya firman Allah, tidak perlu lagi ada berfirman Allah, karena semuanya firman Allah, gitu. Saudara Atau Anda Dr. bisa buktikan satu ayat yang bukan firman Allah, bisa dibuktikan? Saudara Dr. Rahman, Silakan. yang tertulis di surat Thaha 14, Iya. ya, terutama kalau kita baca mulai Thaha 11 sampai 16, Iya. itu adalah pernyataan memperkenalkan diri kepada Musa. Betul? Itu cara oleh para nabi. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa itu adalah Allah Sorry, memperkenalkan. siapa itu host? Ada noise tuh host. Jadi tulisan berisi memperkenalkan diri kepada Musa. Betul nggak? Memperkenalkan kisah Musa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Memperkenalkan kisah Musa kepada Muhammad, begitu? Ya, Allah memperkenalkan kisah Tapi Nabi benar. intinya Ya. adalah di sana, ya, beraku-aku sebagai bernama Allah kepada Muhammad, kan?
Ini kan dari awal sampai akhir, dari Jadi Adam berlaku kepada Musa, betul kan? iya, jadi gini, surat Thaha itu menceritakan kembali, ya kan? Al-Quran itu kan menceritakan yang terdahulu, sekarang, dan yang akan datang, termasuk hari kiamat. Jadi menceritakan kan mulai dari Adam, Nuh, Daud, Nabi Sulaiman. Ada 25 nabi dalam Al-Quran yang diceritakan dalam Al-Quran, 25 nabi dan rasul. Nah, salah satu yang diceritakan adalah Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Diceritakan oleh Allah. Karena Rasulullah Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab. Dia itu, makanya kenapa Rasulullah itu tidak diberi kemampuan untuk membaca dan membaca, dia seorang ummi, supaya jangan timbul kesan bahwa Rasulullah menyalin dari kitab-kitab sebelumnya, gitu. Anggap saja begini, Pak Rahman, anggap saja itu benar ya. Kisah Musa disampaikan oleh Tuhannya Pak Rahman kepada Muhammad. Allah menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, begitu. Anggap itu benar ya. Ya. Kemandangan Pak Rahman. Ya. Tapi masih ingat nggak? Apa itu? Taurat mencatat Hasem memperkenalkan diri kepada Musa di tempat yang sama ya, di tempat ada api menyala. Hasem tidak dengan serta-merta minta disembah. Pernyataan Hasem kepada Musa tentang ibadah itu Pak Rahman bisa baca di Keluaran 3 ayat 12 dan ayat 18. Perintah ibadah itu ditumpang kepada pernyataan dirinya, yaitu Yud-Heh-Waw-He, yaitu Hasem, akan membebaskan umat Israel. Tunggu dulu. Kalau Nabi di surah di perjanjian lama mengatakan, apabila kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, pada saat Nabi Musa alaihissalam itu mencuci tangan, mencuci kaki, kemudian bersujud, apakah itu tidak beribadah? Kita fokus di tempat ada api menyala sebagai perkenalannya yang pertama kepada Musa. Itu tempat api menyala, pemahaman saya itu media. Betul. Itu media. Apapun dianggap media atau apa, terserah lah ya. Yang pasti intinya adalah kalau api yang benar-benar api dunia mungkin ada bekas ya, tapi faktanya nggak ada yang cerita pohonnya terbakar atau semaknya terbakar dan lain sebagainya. Ya. Yang perlu digarisbawain dan perlu direnungkan adalah sekali lagi. Baik rekan-rekan, saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas apa yang antum semua berikan kepada channel kita, kepada yayasan kita, kepada masjid kita. Dan mohon maaf atas kekurangan yang ada, baik di channel kita, baik di pribadi saya, atau kebersamaan kita selama ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.